Baiklah, assalamualaikum kawan-kawan semua. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang perjanjian kerja dalam rangka membuat tugas konten digital MK Pak Kohen, yaitu MK Kebijakan Perburuhan dan Hubungan Industri. Adapun kelompok kami ini ada 5 orang, sedangkan yang on cam hanya 3 orang. Sisanya itu bekerja di balik layar. Adapun nama kelompok kami yang pertama itu Abang Ahmad Ridho Giovanni. Dia bertindak sebagai editor. Di sini dia mengedit video-video kami dari awal sampai dengan selesai. Di sini juga ada saya sendiri, Farahul Jihan, dengan NIM 20050100022. Oh, tadi saya terlupa bahwasanya Abang Ahmad Ridho Giovanni memiliki nomor induk mahasiswa yaitu 190565201040. Dan di sini juga ada Kak Daryanti. Kak Daryanti tersebut merupakan perumus materi dari kelompok kami untuk kami presentasikan kemudian menjadi sebuah konten digital atau video konten digital. Adapun kawan saya selanjutnya yaitu Siswa Yudi dengan saya sendiri dengan NIM 2005010027. dan kawan saya juga Bung. Dengan saya sendiri Zainal dengan NIM 200501043. Ya, di sini kami akan menjelaskan yaitu tentang hubungan industrial, yang tepatnya yaitu tentang Perjanjian kerja. gitu. Oke, selanjutnya kelompok kami akan membahas tentang definisi perjanjian kerja. Jadi menurut Aris, definisi perjanjian kerja itu seperti apa, Aris? Baik, dari saya sedikit menjelaskan tentang definisi perjanjian kerja. Perjanjian kerja yang dalam bahasa Belanda biasa disebut Arbeidsverdrag yang dapat diartikan dalam beberapa pengertian. Pengertian pertama disebutkan dalam ketentuan pasal 1601 Kitab Undang Hukum Perdata mengenai perjanjian kerja. Disebutkan bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu itu mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain, si majikan, untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Jadi dia itu mengikatkan dirinya, Bung. Jadi seorang mengikatkan dirinya kepada perusahaannya untuk mendapatkan apa tadi? Mendapatkan upah, Bung. Jadi untuk mendapatkan upah dia harus bekerja ke seseorang yang diikat dengan perjanjian kerja tersebut menurut Undang-Undang 1601 KUHP tadi, yang mana dia itu harus berjanji kepada majikannya, membuat perjanjian lah kepada majikannya. Jadi ada aturannya kan, ada ikatan. Dengan syarat itu dia dapat menerima upah gitu. Oke, seperti yang dijelaskan Aris tadi tentang pengertian hubungan kerja, ternyata terdapat pengertian lain juga, Bung, tentang pengertian kerja ya, guys ya. Jadi di sini ada pengertian kerja yang menurut Profesor R. Iman Supono, sarjana hukum ya, Bung. Iya. Ya, sarjana hukum. Ya, coba Bung Zainal jelaskan apa itu. Kalau menurut saya pendapat dari Bapak Prof. Iman Supomo sarjana hukum ini mengatakan yang menerangkan bahwa perihal pengertian tentang perjanjian kerja, beliau mengemukakan bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak ke satu buruh mengikat dari satu bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya. Majikan yang mengikatkan diri untuk mengerjakan buruh itu dengan membayar upah. Selanjutnya perihal pengertian perjanjian kerja, ada lagi pendapat lain menurut Prof. Suburki. Beliau mengatakan adalah dalam bukunya yang berjudul Aneka Perjanjian. Oh, jadi Bung, di dalam buku Aneka Perjanjian itu ada juga pengertian lain ya. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu juga, itulah tadi beberapa pengertian dari definisi dari perjanjian kerja itu. Ya baiklah, Bung Rahul. Ya. Dalam unsur-unsur perjanjian kerja ini pasti ada perjanjian dan unsur-unsur dalam kerja. Coba Bung Rahul jelaskan. Oh ya, baik, Bung. Jadi di sini kita ada unsur-unsur yang mengenai dalam perjanjian kerja. Jadi unsur pertama itu adanya unsur work atau pekerjaan. Jadi dalam perjanjian kerja itu, kalau tidak ada pekerjaan, macam mana dia membuat perjanjian pekerjaan itu?
Jadi harus ada pekerjaan yang harus dikerjakan. Tanpa adanya pekerjaan yang dikerjakan, maka perjanjian kerja ini tidak bisa dibuat, Bung. Tidak bisa terjadi. Masa dia berjanji tapi tidak kerja apa-apa kan, tidak ada pekerjaan dan lain sebagainya. Yang kedua itu adanya unsur servis atau pelayanan. Jadi unsur ini bahwa dalam melakukan pekerjaan itu harus ada tunduk kepada pemerintah orang lain. Jadi para pekerja ini harus melayani atasannya atau majikannya agar bekerja sesuai keinginan dari majikannya tersebut. Jadi dia itu melayani majikannya gitu. Yang ketiga yaitu adanya unsur time atau unsur tertentu, bahwa dalam melakukan hubungan kerja tersebut haruslah dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja. Jadi di perjanjian kerja ini, Bung, terdapat waktu-waktu bekerja. Jadi tidak ada yang namanya kerja rodi atau kerja paksa tersebut. Jadi ada batasan-batasan. batasan-batasan waktu. Jadi kalau melebihi waktu itu dinamakan lembur. Baiklah, yang selanjutnya itu adanya unsur upah atau pay. Jadi dalam perjanjian kerja atau hubungan kerja ini, Bung, para karyawan atau pekerja yang menawarkan diri dalam perjanjian kerja terhadap majikannya itu harus menerima upah. Tanpa adanya upah, seorang itu tidak akan nak bekerja, Bung. Apalagi berbuat perjanjian kerja itu hanya merugikan dari sebelah pihak aja. Jadi kita harus adanya upah, guys ya. Jadi tanpa adanya upah, perjanjian kerja ini juga tidak bisa dilaksanakan gitu. Jadi itulah tadi keterangan atau definisi atau penjelasan saya mengenai unsur-unsur perjanjian kerja tadi. Baik, tadi kan Bung Farhan menjelaskan tentang unsur-unsur perjanjian kerja. Baik, di sini Bung Zainal coba jelaskan tentang definisi peraturan perusahaan. Baik, terima kasih, Bang Arif. Definisi peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Syarat kerja adalah hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha yang belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, tata tertib perusahaan adalah aturan yang harus ditaati atau dilaksanakan pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya di suatu perusahaan. Gitu. Oh, jadi itu peraturan perusahaan itu peraturan yang dibuat secara tertulis, Bung, ya? Harus tata tertibnya ada apa lagi? Perjanjian kerja itu. Jadi kalau dalam perusahaan itu ada aturan juga ya. Ada. Harus gimana gitu kan. Oke, baiklah, tadi kan Bung Zainal sudah menjelaskan tentang definisi peraturan perusahaan. Selanjutnya yaitu adanya tujuan dari peraturan perusahaan tersebut. Jadi apa deh tujuan dari peraturan perusahaan tersebut? Jadi tujuan tersebut pastinya yaitu memberikan kepastian syarat-syarat kerja di perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kegairahan dan ketenangan bekerja. Untuk yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja. Akhirnya akan meningkatkan taraf hidup pekerja dan keluarganya. Jadi peraturan perusahaan ini juga membantu pekerja tuh untuk itu tadi ya, untuk memberikan kepastian syarat-syarat kerja atau di perusahaan, meningkatkan kegairahan dan ketenangan bekerja. Jadi kalau tak ada peraturan ini dia tak tenang kerja, nanti ada salah-salah atau mana peraturan tak ada, tidak tahu kesalahannya. Jadi dengan begitu perusahaan pun tidak ada waktu untuk memecat dan lain sebagainya. Dan itu kegairahan itu seperti semangat pekerjaannya jadi lebih tinggi. Selain itu mungkin meningkatkan taraf hidup pekerja dan keluarganya. Nah, itu paling penting tuh supaya pekerja tuh sejahtera bersama keluarganya, karena dia produktif kan, bekerja dapat upah lebih dan lain sebagainya. Aturan-aturan tersebut. Oke, selanjutnya di dalam peraturan kerja pasti ada materi peraturan perusahaan. Coba Bung Farhan jelaskan apa itu, Bung. Jadi materi peraturan perusahaan itu ada 5, yaitu hak dan kewajiban pengusaha. Dan di dalam peraturan perusahaan itu ada hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban pekerja, syarat kerja, tata tertib perusahaan, dan jangka waktu berlakunya perusahaan peraturan perusahaan tersebut. Jadi dalam materi peraturan tuh harus ada hak dan kewajiban pengusaha. Jadi pengusaha juga diatur, bukan hanya pekerjanya aja, Bu. Jadi peraturan Berarti selain dari mendapatkan hak, berarti pekerja itu harus membuat kewajiban, berarti ada tugas.
gitu. Ada tugas untuk mendapatkan haknya. Pekerja itu harus menjalankan kewajibannya. Jadi di dalam itu ada hak dan kewajiban pekerja di dalam peraturannya, ada juga hak dan kewajiban pengusaha. Jadi pengusaha ini diatur juga Bung dalam peraturan pengusaha. Jadi pengusaha ini tidak dapat bertindak sewenang-wenang lah kepada pekerjanya, seperti memberi upah yang sedikit atau menunda-nunda upah atau memarah-marahi, memukul dan lain sebagainya. Itu ada juga syarat kerjanya, apa syarat-syarat dalam kerja tersebut, jangka waktu berlakunya. Jadi sudah dibuat itu ada jangka waktu berlakunya sampai kapan nih peraturan ini. Nah seperti itu. Oke, baiklah itu tadi ya Bung ya Riz. Ya itu tadi Penjelasan kita tentang peraturan. bukan tentang itu, Bukan. tentang apa ya, perjanjian kerja, tentang perjanjian kerja. Jadi hubungan seperti itu ya lupa aja Jol. Jadi Maklum. jadi dalam hubungan kerja tuh ada yang namanya perjanjian kerja. Nah, itu tadi penjelasan singkat kami mengenai perjanjian kerja tadi. Beberapa terdapat unsur peraturan apa itu perjanjian kerja dan lain sebagainya. Jadi Jol, gimana Jol pendapat Jol tentang perjanjian kerja ini? Ya, yang pastinya ini mengatur tentang hak buruh untuk memberikan kepastian bekerja dari perusahaan ataupun memberikan pekerjaan. Ya, itu perjanjian kerja. Kalau Bung apa Bung? Jadi kayak saya ingin bertanya pentingnya bukan perjanjian kerja, peraturan perusahaan. Kalau perjanjian kerja kan sudah dijelaskan oleh Aris tadi. Jadi yang perusahaan tadi apa namanya, peraturan perusahaan itu menurut Bung Zainal apa pentingnya peraturan perusahaan tadi? Kalau menurut saya pribadi ya, pentingnya peraturan perusahaan itu bisa mengatur antara pekerja dan perusahaan, mulai dari perjanjian kerja, cara-cara kerja, hak dan kewajiban, dan lain-lain. Oh iya. Jadi di sini saya sendiri dapat mengambil kesimpulan bahwa perjanjian kerja dan peraturan perusahaan memiliki fungsi yang sama, bukan fungsi yang sama, penting, sama-sama penting. Jadi dia di sini perjanjian kerja itu mengatur hubungan kerja dengan perusahaan, sedangkan peraturan perusahaan itu juga banyak mengatur bagaimana pekerja itu harus bekerja di perusahaan itu, tata caranya, dan juga pengusahanya juga, bosnya juga atau majikannya juga itu diatur juga di situ. Tidak semena-mena gitu ya. Tidak semena. Jadi Artinya memberi kenyamanan antara pekerja dengan majikan. ya betul sekali itu. Itulah tadi closing statement dari kami bertiga mengenai kesimpulan dari apa yang telah kami jelaskan. Sekian penjelasan singkat dari kelompok kami. Terima kasih kepada Kak Daryanti yang berperan sebagai pencari materi. Materinya sangat bermanfaat sekali. Dan untuk Bang Ahmad Rido Giovanni, terima kasih kepada Bang Rido Giovanni telah mau mengedit video mentahan dari kami. Jadi terima kasih kepada kita semua. Terima kasih kepada yang telah menonton. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat. Kepada dosen yang telah membimbing kita. Ya, terima kasih juga kepada dosen MK ini. Siapa itu? Pak Kohen. Pak Kohen. Terima kasih Pak Kohen telah memberikan kami tugas ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.